Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Pada saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Panalokan setelah puas menikmati keindahan alam di sepanjang Kintamani, yaitu khususnya Danau Batur beserta Gunung Batur. Maka kini saatnya kami akan kembali menuju ke Pulau Lombok dengan melintasi Jalan Raya Panalokan, Kintamani, kemudian melintasi rute Jalan Batur Tengah. Seperti rekan-rekan lihat, kondisi jalan di Jalan Raya Panalokan, Kintamani tidaklah terlalu ramai karena pada saat ini bukan merupakan hari libur atau weekend, sehingga situasi tidak terlalu padat. Karena pada hari weekend atau pada hari libur, kondisi jalan di sepanjang Jalan Raya Panalokan Kintamani cenderung padat dan cenderung terjadi kemacetan di sepanjang jalannya. Kemudian di sini kami masih berada di Jalan Raya Panalokan Kintamani untuk menuju ke Jalan Raya Batur Tengah. Kemudian di sepanjang jalan, terutama di sebelah kiri jalan, kita bisa lihat begitu banyak kafe-kafe kopi yang berdiri di sepanjang jalan untuk menikmati pemandangan di Gunung Batur dan Danau Batur. Kemudian di depan kita adalah viewpoint untuk melihat pemandangan alam di sepanjang danau dan Gunung Batur. Kemudian sebelah kanan jalan kita bisa melihat gua Jepang yang dibangun oleh bangsa Jepang ketika zaman penjajahan yang bertujuan untuk pertahanan diri dari serangan sekutu. Kemudian di perempatan di depan jalan ini kita berbelok kiri untuk menuju ke Jalan Raya Batur Tengah, yang mana jikalau kita lurus ke depan maka kita akan menuju ke Kabupaten Bangli, sedangkan jikalau kita berbelok kanan maka kita akan menuju ke Museum Gunung Batur. Di sini kami sudah berada di Jalan Raya Batur Tengah, yang mana di sepanjang jalan akan ditumbuhi oleh pepohonan yang cukup rimbun sehingga suhu udaranya cukup sejuk. Kemudian Gunung Batur beserta Danau Batur berada di sebelah kiri jalan, sehingga bagi rekan-rekan yang masih ingin menikmati keindahan Danau Batur beserta Gunung Batur bisa berhenti di sebelah kiri jalan. Kemudian seperti kita lihat, Jalan Raya Batur Tengah termasuk jalan raya yang tidak terlalu lebar, sehingga kita mesti cukup berhati-hati dalam mengendarai kendaraan kita di sepanjang Jalan Raya Batur Tengah. Kemudian jalur ini juga menghubungkan Kintamani dengan Jalan Raya Besaki, yang mana jalan ini juga bisa mengantarkan kita menuju ke Pura Besaki. Akan tetapi kita akan menuju ke Bukit Jambul, kemudian ke Kabupaten Klungkung, berlanjut kemudian ke Kabupaten Karangasem, terutama ke Pelabuhan Padang Bayi.
yang mana kita akan berlayar menuju ke Pulau Lombok. Kemudian di depan kita juga merupakan Lake Viewpoint untuk melihat Danau Batur beserta Gunung Batur. Di depan kita ada pertigaan, kita berbelok kanan untuk menuju ke Jalan Raya Besaki. Di sepanjang jalan kita akan dinaungi oleh pepohonan sehingga suhu udaranya cukup sejuk. Selain itu, sekedar informasi bahwa jalur ini merupakan jalur terpendek dari Kintamani menuju ke Pelabuhan Padangbayi, Bali. Kemudian di depan jalan kita akan bertemu dengan pertigaan. Akan tetapi di sini kita berbelok kiri mengikuti jalur utama untuk menuju ke Jalan Raya Besaki, kemudian menuju ke Desa Rendang, selanjutnya ke Bukit Jambul, Pelungkung, dan ke Pelabuhan Padangbayi.
Kemudian dari sini kita bisa melihat kemegahan dan keindahan Gunung Agung yang berada di sebelah timur Pulau Bali, yang mana pada saat ini kita sedang bergerak menuju ke Jalan Raya Pura Besaki, yang mana Pura Besaki berada di bawah kaki Gunung Agung yang berada di Kabupaten Karangasem. Kemudian di sini kita sudah berada di Desa Rendang yang berada di Kabupaten Karangasem, yang mana di sepanjang jalan kita akan melihat pura-pura yang berdiri dengan megah di sepanjang jalan ini. Kemudian di depan kita ada pertigaan, kita berbelok ke kanan, karena jikalau kita berbelok kiri maka kita akan menuju ke Pura Besaki.
Kemudian di depan ada pertigaan, maka kita berbelok ke kiri karena jikalau lurus kita tidak diperbolehkan karena itu merupakan satu jalur. Selain itu, jalur ini juga menuju ke Pura Besaki. Di sini kita berbelok kanan untuk kembali menuju ke jalur utama. Kemudian di depan kita berbelok ke kiri untuk menuju jalan utama untuk menuju ke Bukit Jambul dan Kota Klungkung. Kemudian di sepanjang jalan kita disuguhi oleh pemandangan jajaran penjor yang berdiri di sepanjang jalan, yang mana penjor tersebut melambangkan kemakmuran, yang mana penjor berbentuk melengkung yang melambangkan sebuah gunung, yang mana di gunung tersebut memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang berada di bawah gunung tersebut. Hal tersebut dilambangkan dengan pembuatan penjor yang dipenuhi oleh buah-buahan dan makanan di sepanjang batang penjor yang melengkung tersebut. Biasanya penjor didirikan dan dibuat pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dan di desa ini kita bisa melihat di sepanjang jalan telah berdiri penjor-penjor yang berjajar dengan rapi sehingga menambah keindahan dari jalanan ini yang sedang kita lintasi. Kemudian di sini kita sudah mendekati kawasan Bukit Jambul, yang mana kawasan Bukit Jambul terkenal memiliki jalanan yang berkelok-kelok. Selain sempit, juga kelokannya cukup tajam sehingga cukup berbahaya bagi kita jikalau kita tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan yang kita bawa.
kita akan memasuki kawasan Bukit Jambul, yang mana kawasan Bukit Jambul juga merupakan salah satu kawasan viewpoint untuk melihat Kota Klungkung beserta kawasan Kabupaten Klungkung dari ketinggian. Kemudian kawasan Bukit Jambul memiliki jalanan yang cukup sempit dan berkelok. Selain itu, jalanan ini juga dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk, sehingga kita mesti sangat berhati-hati dalam melintasi kawasan Bukit Jambul. Kemudian di sebelah kanan kita adalah viewpoint untuk melihat Kota Klungkung dan kawasan Kota Klungkung dari ketinggian. Sehingga jikalau rekan-rekan sempat melintasi kawasan Bukit Jambul, maka rekan-rekan bisa melihat Kota Klungkung dari ketinggian di viewpoint Bukit Jambul. Di sini kami sedang melintasi jalanan Bukit Jambul yang berkelok-kelok, yang mana cukup berbahaya jikalau kita tidak berhati-hati dalam melintasi jalur ini.